Recording is good. Hello, Hasana. Good evening. Good evening, Mizu. Okay, How are you? sorry ya. What your class, Mizu? What? What did you say? Hello, test. Is it clear, Mizu? Huh? Is it clear? Clear? What do you mean? Could you hear my voice? Yeah, I hear you. How about your class? Yeah, everything is good actually. And I just come back from outside because we held the class outside. Well, actually, here in Tes English School, our offline class on Friday, especially for established, we always go outside. And on Friday we just have two classes actually, started from 1:30, and then we will break for a moment, and after that we will continue the second class until we don't limit our time. I mean, we can stay outside until 8:30, like that. We discuss just like counseling class, so we have to discuss of everything we want to discuss. And how about your today class? Is it over? What? Towel? No, your class, your offline class. Is it over for today? Yeah, just now. Actually, around 7, maybe around 7:15, but we have to order online. Like we have to order Gojek, Go car or Grab car, like that, and we have to wait until we got the driver. Oh my god. That's why actually we wait quite a long time. That's why I just come back. Sure. And even when I came here last time, directly I open my laptop, I turn on the laptop, and open my Zoom, and then directly send the invitation to our group. Semangat, Mizu. Yeah. Hi Julie, hi Rido. Hi, Mizu. Okay, I'm sorry for the lateness ya. It's okay, Mizu. Di sini siapa aja yang ikut rekrutmen bersama BUMN? Apa cuma Mas Fahmi sama Rizka aja? Atau sama siapa? Mas Rido nggak ikut, Mas? Atau Mizu nggak ikut? Rido udah jawab, Dok. Ikut apaan, Mizu? BUMN. Hah? Oh, enggak lah. Yang kemarin rekrutmen bersama BUMN. Enggak. Berarti Mas Fahmi. Yeah, and I'm not. Oh, Mizu enggak juga. Yeah, actually I want to, but when I try to register, it's always I don't know how to say that, but nothing accept my
my document, they always said it's rejected like that. Oh iya beneran. Itu sih Mizu. Ya, walaupun sebenarnya itu bukan di hari-hari terakhir sebenarnya loh, itu masih ada sekitar hampir semingguan sebelum penutupan gitu. Itu masih walaupun banyak yang sudah close, tapi masih banyak juga yang open sebenarnya dan beberapa masih ada yang sesuai bidang. Tapi rata-rata responnya itu ketika saya klik untuk apply itu tertolak gitu loh, nggak bisa masuk. Jadi saya nggak bisa masukin berkas sama sekali. Mungkin lagi error kali. Saya sudah coba bahkan saya buka itu semua dari ada 56 tampilan kali ya kalau kita masuk ke yang berikutnya, kita klik berikutnya, halaman berikutnya gitu kan. Ada sekitar 56, itu semua perusahaan saya cek itu, saya sudah coba satu persatu, nggak ada yang bisa satupun semuanya. Oh sabar lah Mizu. Makanya sudah, mau apa, nggak berarti Belum memang rezeki. Mungkin iya. nanti rezekinya Mizu. Atau LPDP. Iya. TKD-nya lumayan nggak terlalu susah sih menurut Rizka. Kirain TKD-nya kayak CPNS yang benar-benar ada UUD ini tuh sampai belajar banget ya. Ternyata nggak ada. Lebih banyak TPA, tapi lebih susah TPA Bappenas malah daripada TPA yang ininya. Bener-bener dasar Mizu. Ya berarti optimis lah ya. Yang ini aku optimis, insya Allah. Kalau yang tuh kemarin pesimis banget. Kenapa? I don't know. Bolak-balik nih ditanya ke Unimed, mereka nggak ngejawab apa ya? Bilangnya belum ada hasilnya. Ya udahlah, harap gimana. Tapi sudah keluar belum hasilnya? Belum. Belum, Mizu. Berarti kemungkinan Senin lah ya. Ya, Senin paling nanti Rizka bisa ngambilnya Senin depan. Hai Nisa. Hai Kak Nisa. Halo Coach, halo Rizka. Berarti ini tinggal Rada aja kan yang belum masuk, atau satu lagi siapa sih yang ini? Enggak sih, sebenarnya kalian ini ada 8, harusnya 9 sama saya. Ada Fahmi, ada Rada, ada Ardia. Satu lagi siapa ya? Si Tari kali itu. Oh iya, Tari. Sudah 4 orang lagi. Oh iya, Kak Tari sama Kak Ardia jarang ya Miss ya. Betul sekali. Mizu, aku minggu depan TOEFL doain ya. Hari apa? Duh, tapi UI nggak pakai TOEFL Mas. Tapi mereka UI langsung ini ujian TPA samanya langsung ya. Ini ada acara Buat LPDP ya. Ya semoga aja. Aku yakin sih kalau Mas Rido di atas 560. Amin. Ya. Iya. Hari apa, Dok? Sabtu minggu depan, Mizu. Oh, Sabtu ya. Oke. Semangat, Mas. Semangat. Sengaja langsung biar masih fresh. Asik. Mantap ya. Bagus. Minggu depan kita masuk ke study group ya. Pas banget itu. Hari Jumatnya selesai habis study group. Nanti kita di study group, kan itu kan saya kasih soal-soal,
baru habis itu malamnya kita pembahasan soal-soalnya. Tapi per section kita nggak bisa bahas full section tiga-tiganya ya. Iya, Mizu, nggak apa-apa. Karena kan nggak mungkin kita buat meeting berjam-jam kan. Hari apa Sedangkan, tuh, Mizu? Hah? Hari apa? Enggak, study group itu kan Senin sampai Kamis sebenarnya, tapi kalau mau lanjut sampai Jumat juga nggak apa-apa. Oh iya, baiknya. Oke, Mizu, ditunggu. Right. Oke, ini ya kita hari ini reading ya. Reading. Oke, benar kan ya? Reading kan ya tadi materi yang saya kasih ini ya. Betul sekali, Mizu. Oke, tadi sudah sempat dikerjain atau belum? Actually, belum, Mizu. Dibuka pun belum. Oke. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Mungkin seperti kemarin aja sistemnya, langsung aja dikerjakan. Nomor 1. The paragraph preceding this passage most probably discussed. Nah, ini kalau kita baca ada kata preceding atau prior to, itu kan artinya adalah before ya. Jadi kira-kira apa nih jawabannya ini? Alpha. Oke, yang lain? Oke. Ini dekat rel ya, Pak? Enggak. Oh, sananya ya, Rel. Tapi nggak bisa masuk ke kanan ya. Alpha coach. Alpha, Apa? Mizu. Alpha. Alpha. Jelek apa jelek? Rido apa dok? Apa, Mizu? Another noteworthy trend in 20th century music was the use of folk music. Ini Alpha Bravo. Alpha atau Bravo ini mana? Alpha atau Bravo nih? Nggak ada yang pilih Bravo kayak ini? Tapi Bravo nyambung juga sih coach. Another noteworthy trend in 20th century. Jadi maksud pertanyaannya ini apa? Paragraf sebelumnya membicarakan apa? Gitu, Mizu. Oke, paragraf sebelumnya membicarakan apa, mendiskusikan tentang apa. Oke, benar ya, itu pertanyaannya. Jadi kalau dari sini kita bisa langsung baca di first sentence ya. Another noteworthy trend in 20th century music in the United States was the use of folk and popular music as a base for more serious compositions. Nah, ini kan sebelumnya kira-kira bahas apa? Kenapa tiba-tiba bahasnya another noteworthy trend in 20th century music? Jadi, ini bisa Alpha bisa Bravo ya, tapi coba. Tapi kayaknya lebih di apa ini? Sabar ya, bentar ya. Lebih di Bravo kayaknya. Oke. Jawabannya Bravo ini ya. Kalau yang 19th century music ini kayaknya lebih ke apa? Lebih terlalu general dia gitu loh.
Nangkep nggak? Mizu, berarti kalau ada kata the last century itu ngacunya bukan ke century yang sekarang, tapi yang sebelumnya gitu ya, Mizu, maksudnya. Benar. Soalnya aku tadi ragu juga, Mizu. Kalau the last century itu aku mikirnya lebih ke 21 ketimbang ke 20 gitu, Mizu. Oh, bukan, justru sebelumnya. Oh iya, Mas aku kira the last century itu bukan ngacu ke abad 20, tapi ngacu abad yang sekarang. Soalnya aku mikirnya yang sekarang itu yang paling last century gitu, Mizu. Kalau makanya Oh, aku sempat bingung sih tadi, Mizu. jadi maksudnya ini lebih ke kalau one development in music in the last century ini di abad kayak di akhir abad sebelumnya gitu loh. Oh iya Mizu. Oke. Kayak gitu. Jadi berarti sebelum masuk ke yang abad yang ini, yang 20th century musicnya ini apa nih kayak gitu. Nah, ini kan bahas tentang musiknya, makanya one development in music in the last century. Makanya kemudian akhirnya masuk another noteworthy trend in 20th century musiknya. Seperti itu. Oke ya. Jadi jawabannya apa, Mizu? Berapa? Bravo. Thank you, Mizu. Oke, next number 2. Ini question 1 sampai 11 ya. Ini PC-nya cuma segini tapi 1 sampai 11 nih. Number 2. Which of the following best describes the main idea? Nah, ini main idea. Bravo, Coach. As and Kaplan have used folk and music in their composition. Yang lain? Nice. Rada sudah masuk ya? Halo Coach. Rada lupa, nggak lihat kalau sudah masuk. Maaf ya Coach, terlambat. It's okay, it should be me. I should be the one who said sorry. Atau delta, Mizu? Yang lain? Might be Oke, Dok, apa Dok? Aku tuh sebenarnya kayak ini semua ya, meyakinkan semua, Mizu. Cuman aku lebih cenderung ke alpha sih, Mizu. Alasannya? Iya, karena apa ya? Karena aku ngerasa kayak mostly dia itu describe tentang ini, Mizu, traditional music effort some American musical composition in 20th century itu, Mizu. Kalau aku nangkapnya mostly ke situ arahnya. Cuman yang lain kayak ini juga, Mizu. Mendekati ya? Iya. Mirip ya? Tapi ya memang ini lebih ke yang alpha sih, bener. Kalau yang ke Bravo ini dia malah lebih ke kayak sebagai example-nya gitu loh. Iya nggak sih? Iya, Mizu. Dan itu di tengah-tengah nggak terlalu dibahas banyak gitu nggak sih? Nggak keseluruhan. Iya, jawabannya yang alpha ini ya, lebih ke alpha ya. Oke, Mizu. Oke, next number 3. Kita lihat. Oke, masih belum. Oke.
It can be inferred from this passage that the author is not sure. Tidak yakin tentang apa nih? Kok ini nggak bisa lebihan lagi ya? Kayak apa mau bacanya ini? Kayak gini aja lah. Oke, coba. Apa ya, kok kayaknya lebih ke ini ya, Miss. Charlie itu, karena aku nangkapnya di line 5 kayak for whatever reason itu kan kayak tone yang menandakan semacam keraguan-raguan gitu loh, Miss. Jadi kalau dari line 5 sampai line 6 itu aku nangkapnya kayak seolah-olah jawabannya Charlie. Cuman mungkin yang lain bisa. Oke, yang lain? Ini nomor 3 kan Mizu ya? Iya. Lebih ke from traditional Americana ini ya. Flavored with refrain from traditional Americana. Nomor berapa sih ini? 3 apa 2? Nomor 3 kan? Number 3, number 3. Yang lain apa jawabnya? Ridho, Charlie. Kayaknya Charlie tapi masih ragu sih. Ragunya antara Charlie dengan apa nih? Masih bingung sih Mizu. Tapi karena di situ kan banyak bahas tentang komposer tuh yang di 10A, the motivation for this borrowing. Kayaknya itu sih yang menyebabkan aku tuh mau si Charlie itu karena ada dibahas gitu. The motivation for this borrowing from the traditional music. Nah, yaudah itu aja sih Mizu alasan mau ke Charlie. Mungkin nyambung kali. Oke. Jadi sudah 3 orang Charlie semua ya. Yang lain sama. Oke. Apa, Hasanah? Ikut aja Mizu. Ikut aja. Oke, ya jadi ini benar ya. Jawabannya Charlie. Dia lebih ke yang mulai dari line 5 itu sampai line 6 sih ini. Karena dia di sini kan juga ada membahas walaupun si Aaron Copland dan Charles Ives-nya ini menawarkan, tapi di situ ada ditekankan lagi form flavor with refrain from traditional Americana juga gitu. Maksudnya di situ lah gitu karena dia nggak ada kayak kurang yakin mungkin makanya untuk beberapa alasan kan maksudnya begitu kan. Makanya di sini kalau yang Charlie ini kan why certain composers borrowed from folk and popular music. Jadi dia itu kayak apa ya? Kesannya itu kayak bahasanya mungkin kalau meminjam itu agak gimana ya?
kurang gimana gitu. Tapi jenis musiknya itu jadi kayak make tipe-tipe yang folk sama popular music gitu loh maksudnya. Ya nggak sih? Halo, mana nih suaranya nih? Bisa diulangi Mizu? Iya, iya, Mizu. Jadi dia ini lebih ke karena dia ini kan makanya ada kata penekanan satu penekanannya tentang for whatever reason itu kan dan untuk beberapa alasan lah kayak gitu mau apapun itu alasannya kita nggak tahu gitu di situ ditekankan bahwa si jadinya si Aaron Copland dan Charles Ives-nya ini kayak menawarkan komposisi yang jadi kayak berkolaborasi dengan novel musik bentuk-bentuk musik novel yang ada dari tradisional Americana ini gitu loh. Makanya di sini dia karena nggak terlalu yakin gitu. Makanya akhirnya dia itu kayak si dua orang ini kayak makanya kan saya bilang bahasanya kayak meminjam itu kurang apa ya? Kayak make gitu loh, make tipe musik yang folk music sama popular music itu loh gitu loh. Nangkep nggak? Iya, nangkap Mizu. Agak membingungkan ya saya jelasinnya ya. Memang agak berat juga Itu, memahami. Mizu. Iya, ngerangkai katanya kayak agak membingungkan untuk merangkum ini. Begitulah. Oke. Kenapa, Dok? Saya bilang begitulah Mizu. Maksudnya menekankan ucapan Mizu. Iya, tapi ngerti ya maksud dari yang ingin saya sampaikan ya. Ngerti, Mizu. Oke, number 4. Look at the word novel. Nah, novel. This word could best be replaced by. Mana novel ini salah satunya nih, novel. Kira-kira lebih cocok dia diganti dengan kata apa kalau mau misalkan pakai kata lain. Iya, kayaknya berapa deh, Mizu? Oke, iya ya. Dia lebih ke new. Kenapa? Karena kayak gini loh. Itu lebih kayak novel itu sesuatu yang baru gitu. Dulu nggak ada yang kayak namanya novel kayak gitu. Jadi itu kayak sesuatu yang terbaru keluar kayak model novel gitu. Makanya dia lebih ke kata new seperti itu. Makanya jadinya kan kalau misalkan new musical forms berarti bentuk-bentuk musikal yang terbaru yang baru gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Mana nih? Look at the word he. He-nya di paragraf baris ketiga terakhir, Mizu. Yang He wrote, school ini. say, Copland, Drew, ya itu. Ini ya. Oke, jadi ini dia Kayaknya siapa? jawabannya Copland deh. Copland. Nggak sih? Karena paling dekat Copland kan drew begitu, upon Copland, folk Drew. music, particularly as source for the music he wrote. Oke. Jadi itu Copland ya, jelas ya? Ya, Mizu. Ya, clear but. Number 6. Apa tuh? Betul, aku bilang. Oh. Ya. Number 6. Delta kayaknya Mizu. Kayaknya iya Delta deh.
Oke, national music. Ada national music? Ada music patriotic songs. Oke, ada ya patriotic. Religious music. Himne itu, himne kan biasanya religius nggak sih? Hmm? Himnenya itu loh, hymns. Itu biasanya kan Ini masing-masing ya. religius nggak? Ya. Oke, betul. Lanjut jazz ada. Berarti American novels nggak ada ya? Iya, karena kan itu tadi masih baru. Ya nggak sih? Oke, betul sekali. Oke, next number 7. Click on the that could best be replaced by range. Mana range? Adakah di situ range? Oh, ini katanya nggak ada di sini seperti kemarin lagi ya. Ini kata yang ada di sini diganti dengan rank. Kata yang mana? Ini membingungkan sih memang ini soalnya jadi soalnya ini. Kita cari kata di sini, satu kata yang bisa diganti dengan range. Kira-kira kata apa? Range itu kan jangkauan atau jarak ya, Misu. Ah, Apa ya? guys, sambil kalian cari, saya permisi ke toilet sebentar ya. Oke, Mizu. Coach. Apa guys? Ada yang tahu nggak? Nggak ngerti Kak Rido, aku bingung kalau soal kayak gini. Apa ya? Range itu jangkauan, terus apa lagi artinya? Jarak. Apa ya? Mas Rido ada? Hadir, gimana Ibu? Hah? Hadir gimana? Mbak Hasana nih, biasanya jago nih. Mbak Hasana gimana, Mbak? Itu Mbak Hasana itu, diam-diam. Pasti udah nyimpen jawaban ya Mbak. Ayo Mbak, aku Mbak. Range. Hasana. Hai, halo. Ya, gimana? Gimana jawabannya, Mbak? Saya ngantuk kalau kemalaman gini. Aduh, salah saya ini. Aduh, gimana sih? Kalau itu apa ya? Jadi apa jawabannya? Wool itu kayak sepanjang nggak sih? Atau apa sih? Wool utuh tuh kalau dalam bahasa dari kamus ini nih. Seluruh, penuh, lengkap. Oke, jadi jawabannya adalah Iya, emang itu rencana mau buat acara. Whole gamut itu apa sih artinya, Mizu? Whole gamut Oke. of parties, Ya. Pionic. hampir sama, Song. tapi dia cuma satu kata. Jadi dia lebih ke gamutnya aja ya. Loh, kenapa gamut, Mizu? Itu lebih ke tangga gitu loh. Jadi kayak ada step-step gitu. Oh, malah gamut ya Mizu. Masih Agak nggak jarang ini, Mizu, belum agak jarang. mudeng, Mizu. Kenapa Kenapa? gamut? Kenapa, Dok?
agak jarang aja gitu misalnya dengar kata. Iya benar. Ini uncommon banget ya wordnya ya. Iya, gamut itu apa gitu. Gamut itu lebih ke kayak tangga-tangga gitu loh. Dia ada step-stepnya gitu, makanya kayak range, kan range itu kayak jarak gitu kan. Rentang lah, rentang. Jadi ya dari semua kata ini yang paling mendekati ya ini sudah nih, gamut nih. Gambut. Oh, iya. Gamutnya ya. Mhm. Oke. Next, number 8. Click on the sentence in the passage that give reasons composers might use traditional melodies in their composition. Apa ini maksudnya bagaimana? Oke, di mana dia yang di line-nya aja deh, sebutin di line berapa? Ntar Mizu agak ke bawah dikit tadi belum baca banget pertanyaannya. Click on sentence Ya udah, thank you ya Bang. composition. Ya. Kayaknya bagian ini sih Mizu, sampai titik itu, another sampai composition itu. Kayaknya di situ sih. Karena kan ada bacanya composition juga. Kayaknya di daerah situ sih. Line berapa Line itu? 6 Mana? bukan? Mizu. Pertama another terus sampai the far more serious confession. Menurut Rizka sampai situ sih. Atau yang lainnya? Kayaknya kurang tepat ya. Oh, Ini mungkin dia line- di situ. Apa? Atau Atau- di sisanya? Atau Mas mungkin Ridho tadi apa? line 2 sampai 5 nggak sih? Mulai dari the motivation sampai audience itu bisa. Bisa jadi. Oke, ya benar ya. Dia lebih ke di situ. Ini kan perintahnya kan di sini disuruh base kalimat yang menjelaskan alasan komposer dapat menggunakan traditional melodies gitu loh. Nah, di sini the motivation for this borrowing from traditional music might be a desire. Nah, ini dijelasin di sini ya. Jadi lebih ke di line berapa itu? Line ujungnya line 2 sampai ke line 4 5 lah, ini ada audience sampai audience ini ya. The second sentence lah intinya ya. Iya, misalnya. Oke. Number 9. List example of title of Copland's work. Udah itu yang 10C kayaknya bisa. Jelas dari 10C itu Mizu. Oke, 10C ya. Coplandreau. Oke, nomor 10. I've drew inspiration from an even wider array for music than did Copland. Where would it best fit into the paragraph? Oh, ini kira-kira kalimat ini setelah di kalimat yang mana kira-kira? Itu ya. Itu perintahnya ya. Oke. Oke, diingat itu ada Ives drew inspiration from an even wider array of music than did Copland. Oke, jadi dia ditaruh di mana? Apakah di 10A atau 10B atau 10C atau 10D? Yang 10D. Ya, aku Ya. juga setuju sih Ya, 10D. di akhir. Setuju. Oke, karena dia masih dilanjutkan lagi dengan Ives ini ya. Iya. Kalau 10C dia jadi kayak lompat-lompat. Ives, Copland, Ives gitu ya. Iya, Mizu. Oke, ya benar ya.
11. The passage would most probably be assigned reading in which of the following courses? Oke, di mata kuliah atau mata pelajaran apa kira-kira? Yang Cara satu dulu kan. Musik nggak sih? Ada musik-musiknya gitu. Iya ya, modern American music ya. Tepat. Oke. Lanjutkan. Next passage. Oke, the rattlesnake. Which of the following would be the best title for this passage? Oke, kira-kira judulnya yang paling tepat apa? Kalau aku Alpha Misu. Aku juga Alpha. Alpha juga. The exaggerate reputation of the rattlesnake. Oke, exaggerate ya. Reputasi yang berlebihan. Ya. Oke, benar ya? Oke, ke number 13. According to the passage, which of the following is true? Yang delta. Delta. Their Sama. poison. Apa? Sama Delta Delta. juga. Their poison can kill people. Iya. Oke. Oke, benar ya? Coach, kalau yang C itu artinya apa? Their first nature has been underplayed in myth and folklore. Underplayed ini apa? Dimainkan. Telah dimainkan. Telah diperankan kali ya. Telah diperankan dalam mitos. Diremehkan. Underplayed diremehkan kah? Iya. Kalau dari Google Translate. Sedangkan kan kalau yang di ini sesuatu yang dilebihkan kan, ini mitos dan Iya. gitu. Hanya berlebihan aja Berbanding ya. terbalik. Ya nggak sih, Misu? Ya, benar sekali. Iya, diremehkan, benar ya, diremehkan. Iya, benar. Kalau yang di passage-nya ini kan memang dia hanya dikasih kayak dilebih-lebihkan aja gitu loh. Gitu ya, Rada? Okay, Coach. Thank you. Macama. 14, partially. Charlie. Hah? Charlie? Yang mana sih? Ini 14 nomor ya? berapa sih? Number 14. Oh, Kira-kira kata partially ini cocok menggantikan kata apa? Ini paragraf 1 ya. Ini ada 3 baris. 3 lines. partisial. Apa itu artinya, Misu? Partially sebagian. Sebagian. Perhaps, mungkin. Perhaps itu mungkin. Somewhat. Indeed itu memang. Ayo. Kalau somewhat kayak sesuatu yang kayak sesuatu nggak sih, Misu?
Kayak semua sesuatu yang dilebih-lebihkan tadi kan kita ini. Jadi kayak nggak semuanya itu dilebih-lebihkan, ya nggak sih? Ya, benar sekali. Jawabannya somewhat ya. Mm-mm. Lebih ke somewhat. Oke ya, Dok. Oke, Mizu. Oke, next posture. In line 5. Ini. Yang Charlie. Charlie. Oke, clear ya, Charlie pasti ya. 16. Charlie. A rattle, oke Charlie ya. A rattlesnake that is ready to defend itself. Nah ini logika aja kita bisa nangkap ya. Apa? Suara siapa tadi itu? Enggak, Mizu. Sorry. Sudah pulang. Orang rumah lagi. Oh, oke. Charlie ya benar ya. Ini kalau ular mau melindungi diri gambarnya bentuknya begini modelnya nih. Oke, Mizu. Oke. Next, number 17. Yang Alpha. Enggak. Bravo. Ya, kayaknya Mizu. Bravo. All rattlesnake bites are not equally harmful. Oke. Setuju ya? Setuju. Oke, ya benar. Benar sekali. Jawabannya berapa? Kita lanjutkan. Tadi masih nyambung ternyata ya. 18. Look at the word mortality in paragraph 3. Mortality. Charlie. Apa? Dead ya? Oke, benar ya. Oke, next. The following sentence will be added to paragraph 3. Paragraph 3. Oke, paragraph 3 mana paragraph 3? Ini, oke. They also vary in toxicity of venom. Gimana kira-kira ditaruh di paragraf 3 ini? Apakah dia ini apa yang angka berapa ini? Oh, Itu B deh, Mizu. 19A, 19B atau 19C? 19B. B. Bravo. Oke, B ya. Karena kan C-nya juga nggak ada ini ya, Mizu. Iya, berapa? Ada kelanjutannya. Oke, ya, bravo, benar sekali. Next, 20. The author's purpose in this passage is, oke, dari passage tadi itu yang tadi sudah dibaca, kira-kira tujuannya apa nih? C, Mizu. Karena kan dia menceritakan tentang fatal snake attack. Serangan dari kayak, tadi kan ada bahas potion, racun, terus bahayanya. Ya nggak sih? Jadi apa jawabannya? Aku sih C, Mizu. Describe a little snake. Yang lain? Alpha, Coach. Itu loh, Mizu. Yang di bagian paling terakhir. 2% of this attack. Salah deh. The rattlesnake has a reputation as a dangerous and deadly snake. Bla 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 bla. Nomor 20 ya. Charlie ya, Mizu. Bravo nggak sih, Mizu? It depends the snake was injecting their less than attack. Ini kayaknya lebih ke benar ya, bravo ya. Ini lebih ke explain a misconception about rattlesnakes. Karena orang taunya dia itu rattlesnake ini sangat berbahaya dan mematikan. Ya nggak sih?
Iya, tapi di paragraf kedua tuh kan bahas tentang Venom itu loh, Mizu, kayak racun gitu. Dan gimana racun itu masuk ke badan gitu. Terus paragraf ketiga tuh ada 30 spesies dari rattlesnake yang mulai dari 20 inci sampai 6 kaki. But I don't know. There are only a few death annually Kayaknya from deskripsikan rattlesnake gitu. with a mortality rate of less than 2% of those affected. Hanya 2% dari yang ter-attack. Yang mereka serang. Kurang dari 2%. Nah, berarti dia nggak semematikan itu gitu loh. Makanya dia lebih ke misconception karena dari awal dia sudah dijelaskan rattlesnake itu has a reputation as a dangerous and deadly snake. Tuh. Makanya lebih cocok yang di Bravo ya. Baiklah. Mizu. Nah, Aku masih agak gelisah sama yang nomor 19. 19. Kenapa? Tadi kan jawabannya Bravo. dari 19B Bravo ya tadi jawabannya. Cuman aku tuh mikirnya gini ya Mizu, tapi mungkin aku bisa salah kan. Kalau misalnya dia bilang they also vary in toxicity of venom, mestinya sebelum lanjut ke paragraf in the United States itu dia mesti ini dulu Mizu, mesti ada jelasin tentang vary in toxicity-nya itu dulu nggak sih Mizu? Jadi kalau menurut aku kayaknya lebih tepat di 19C bukan sih Mizu? Sehingga vary in toxicity-nya itu bisa dijelaskan mungkin di paragraf selanjutnya gitu. Actually, Mas, kalau misalnya paragraf 19C itu kan nggak ada kalimatnya yang di 19C. Jadi ya wajar aja kalau 19B. Kalau menurut aku sih, sekarang nggak ada kalimatnya. Jadi gini Dok, ini kan yang dari 19A, there are more than 30 species of rattlesnakes varying. Ini ada varying in length from 20 inches and 6 feet. Baru ada varying di tempat lain juga nih, ada varying, they also vary in toxicity of venom. Jadi dia lebih penekanan ke yang vary-nya ini loh. Selain beragam di panjangnya, ukurannya, dia juga beragam di ini tentang yang apa racunnya ini loh. Benar, Mizu. Oh gitu Mizu. Soalnya aku mikir kalau misalnya dia nulis kayak gitu kan semestinya etisnya sih mesti ada sedikit kalimat tambahan yang menjelas apa-apa aja sih yang termasuk vary in toxicity itu. Kalau di 19A itu kan dia jelasin vary-nya apa aja, misalnya dari 12 inci sampai 6 kaki gitu kan Misu. Mungkin kalau aku mikirnya gitu, sehingga kalau dia bilang they also vary in toxicity of venom, pikiranku seolah-olah semestinya di sentence berikutnya dia jelasin lagi tuh apa aja vary in toxicity of venom itu gitu. Tapi kalau benernya gitu ya nggak apa. Iya, dia lebih di sini lebih penekanannya itu selain beragam di panjangnya, dia juga beragam di apa nih namanya? Di racunnya, maksudnya begitu loh. Dia cuma mau menekankan di situ aja. Nah, makanya habis itu dilanjutkan lagi dengan tentang kematian tahunannya itu loh. Oh, oke Misu. Ya. Oke ya. Okay, next 21. Click on the paragraph that explains what people believe about rattlesnake. Nomor berapa sih, Misu? 21. Dia ada di line berapa? Dia minta seperti itu deh. Click on the paragraph that explains that what people believe about rattlesnake. Kayaknya paragraf pertama nggak sih, Misu? Iya, paragraf. Oke. Tentang reputasinya ya, ini has a reputation ini ya. Iya. Kok ini suaranya jadi beda ya? Iya benar. Ini HP siapa nih? Oke. Oke, sudah kembali nih, sudah normal lagi nih. Oke. Oke, next
Ini terakhir, passage terakhir. Oke, the information in the passage. Nah, ini. Ini butuh waktu banyak untuk baca semua ini. Kalau saya, ini ya, untuk trik mengerjakan yang soal reading ini, kalau saya, tapi nggak tahu kalau yang lain daya tangkap beda-beda ya. Kalau saya sih, kalau pertanyaannya yang seperti ini saya tinggal dulu, saya kerjakan dulu yang lain. Kalau kalian gimana? Kayaknya sama. Soalnya menghemat waktu juga, takutnya ada yang lebih mudah kan. Iya, benar. Kalau saya triknya begitu mengerjakan soal reading. Jadi kalau yang mencakup keseluruhan passage, baik itu the main idea ataupun seperti ini, informasi ini, kita kan kalau the information in the passage otomatis kita harus paham keseluruhan. Nah, jadi lebih baik saya tinggal dulu, baru saya lanjut ke yang lebih detail. When did Clinton ask the US government for fund for the canal? Nah, berarti bahas tentang si Clinton, mana cari yang ada tentang Clinton, kayak gitu. Nah, ini ada Clinton di sini. Berarti mulai dari paragraf sini aja kita cek dulu. Baru nanti kalau misalkan ada apa di selanjutnya. Nah, baru seperti 24 ini juga, the word bone in line 7. Nah, kita bisa terfokus langsung di line 7. Bone. Nah, ini kira-kira artinya apa? Nah, kalau saya cara mengerjakannya seperti itu. Untuk pertimbangan aja ya buat yang lain. Apalagi yang kayak mau real test kan, biar lebih menghemat waktu seperti itu. Karena kalau kita selesaikan harus berurut, kita lihat seperti ini, baru kita harus baca dulu semuanya, nanti ya kalau yang kita dapat itu sudah pasti benar gitu. Itu kalau realnya kan kita masih belum tahu 100% juga gitu kan, apakah benar atau salah gitu. Ditambah lagi nanti kita ke nomor berikutnya bisa jadi kita lupa sudah tadi yang kita baca itu keseluruhannya apa. Kita balik lagi, baca lagi, kayak gitu. Bener ya? Ya, Ya nggak? setuju. Sepakat, Mizu. Itu. Jadi, kalau kalian ada ngerjakan soal-soal reading seperti ini, gitu ya, nanti dalam mengerjakannya seperti itu caranya aja. Nggak usah berpatokan berurut langsung di nomor ini. Setuju, Mizu. Aku sih kalau aku kemarin real test, aku lebih fokus ke yang the word, button, kayak gitu di inline. Itu lebih duluan dikerjain kan, lebih gampang. Iya, jadi kita bisa fokus langsung di line mana, kayak gitu kan. Iya, oke. Jadi jangan seperti kayak kita ini kan, karena kita ini membahasnya sama-sama, otomatis kita baca bareng-bareng, kayak gitu kan. Kayak gitu ya, yang lain juga gitu ya. Oke, Mizu. Thanks. Okay, Coach. Thank you. Oke, tapi kalau ini coba kita lanjutkan aja sampai selesai dulu. Kira-kira dua-dua ini apa jadinya? Lebih ke Bravo nggak sih, Mizu? Itu nomor berapa sih? Aku lupa. 22, Mbak. 22. Ya, apa jawabannya? Berapa? Ada apa enggak? Kayaknya yang Bravo kan sih? Oke, ini ceritanya kayak ada kronologinya gitu ya? Iya. Oke. Oke, ya benar. Dia detail dijelaskan berurut. Oke, next. 23. Charlie. Bravo. Bravo, Mizu. Karena kan itu kan ada Clinton tuh. Ada Habis for itu financial early assistance ya? Iya. Benar, Dari as early itu. Financial assistance ini sama dengan funding ya? Oke, ya jawabannya Bravo.
24 boon ini tadi. A boon to the economy of the country, the canal would be. Kira-kira apa itu? Charlie misalnya. Charlie. Charlie. Iya, yang benefit. Oke, benefit ya. Next, 25. Look at the expression financial assistance. Ini tadi. Click on the word or phrase in paragraph 3. Loh, paragraph 3. That is closest in meaning to financial assistance. Oke, dari yang sama dengan kata ini, di paragraph 3 sini, kata-kata apa? Tadi udah bisa bilang funding. 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 Ada di situ sudah ya, langsung kelihatan ya. Udah bilang juga tadi. Iya, benar. Oke, sudah jawabannya funding. Kita lanjutkan nomor 26. Look at the word in it. Ini, the word it in paragraph 3. Mana the word it? Oh, ini dia. Itu reverse kemana? Of it. Kayaknya a canal commission, nggak sih, Misu? Iya, yang itu. Canal commission. Canal commission. Iya, bener. Kayaknya iya sih, Misu. Kalau Rizka sih lebih banyak Clinton prefer and this time he accepted. And Clinton was made head of it. Oke, benar ya, canal commission ya. Oke, next 27. In what year did the actual building of the canal get underway? Tahun berapa? Seharusnya Charlie sih misalnya. Kenapa Charlie, Mas? Coba dulu Iya, baca ya. after 1 year later itu. Iya. Iya ya. Iya, Charlie, Misu. In 19... Iya, pokoknya di paragraf ketiga. In apa? Bahasa Inggrisnya apa itu? Ayo. Itulah, Misu. Sebutin. Enggak, udah. Lah, kok udah itu loh. Itu nomor berapa tuh? 18. Bahasa Inggrisnya 18. Paragraf ketiga. 18. Kan setelah 1 tahun kemudian itu terus. Aduh, Rizka, cuma disuruh baca tahun loh, Dak. Kak. Ayo, 18 apa, Rizka? 18. Oke, 18. And 16. Iya nggak sih? Berapa Charlie? Charlie bukan? Aku sih jawabannya Charlie karena Ya, kalau 16 itu berarti Bravo. enggak, maksudnya kan dia kan setelah 1 tahun setelah 1816 itu kan Mizu. Berarti 16 berapa itu? 1817. Oke, nyebut itu aja loh. Iya, Pakai berbelit-belit. lagi nggak fokus. Oke, yang lain sepakat? Sepakat, ketok. Oke, ketok palu ya. Oke, sepakat. Charlie. Lanjut, 28. Wow. Click on the drawing that most closely resemble Seneca Shield. Yang mana? Seneca Shift itu apa sih? Ini. Charlie itu. Last paragraph. Yang mana? Charlie. Charlie. Bentar dulu, coba gambarnya Mijo agak ke bawah dong. Yuhu. Charlie apa Kayaknya Bravo? Charlie deh, Mijo. Charlie. Charlie ya. Karena melintasi. Kamu apa, Dok? Bisa agak Charlie zoom tadi. sedikit misalnya. Bisa dibesarin. Turun dikit misalnya. Oh iya, Charlie. Ya, karena kan dia melintasi kanal terus. Tadi apa tadi di atas ada country juga. Jadi dia butuh kapal yang besar gitu. The canal took 8 years to complete, and Clinton was the first bark to travel the length of the canal. The Iya first sih. bark which departed from Buffalo and
survive in Europe because of success of the canal. Numerous of breed in other parts of the world. Oke, yang mana jawabannya? Si Charlie, Mizu Charlie. Itu lebih ke sudah modern ya gambarnya ya, kayak kapal besar modern sudah. Tapi kan di tahun 1800-an udah ada lah Mizu. Sedangkan Titanic aja udah besar waktu Iya. tahun itu. Tapi di sini dikatakan the canal took 8 years to complete and Clinton was on the first barge to travel the length of the canal which departed from. Jadi kira-kira Tadi pernyataannya kanalnya ini yang sudah dipakai atau ini yang berapa atau yang Charlie? Untuk membuat kanal itu 8 tahun. Jadi dia kayak bener-bener sempurna gitu nggak sih? Jadi lebih komplit gitu. Atau gimana sih? Kalau aku mikirnya Misu, kalau pakai yang B terus, Aha. kalau aku sih mikirnya Misu kalau pakai yang B itu bakalan sulit banget lewat kanal kan. Kalau bagi aku mikirnya tuh gitu nih, kalau pakai kapal layar lewat kanal tuh nggak kebayang aja gitu. Jadi mungkin lebih kecil gitu. Kanal itu apa sih, terusan ya? Iya Terusan. benar. Terusan tuh kayak sungai apa kayak gimana? Bisa aja sih. Iya, terusan itu modelnya bagaimana sih? Gimana Misu? Sungai kan. Terusan itu modelnya bagaimana sih? Kok saya lupa ya? Kayak sungai pinggir kota Dia mirip, gitu. ya. Tapi dia kayak apa gitu loh, misalnya. Agak sedikit lebih kecil apa lebih lebar lah gitu. Pokoknya cuma untuk biar lewat aja gitu, motong jalan. Not successful moving for the canal and this time he succeed. But after the canal was started Ya, kayaknya kanal kan itu kayak sungai gitu kan Misu. Kalau misalnya pakai layar susah lah. Itu kan lebih banyak di samudra nggak sih kalau misalnya dia pakai layar gede-gede gitu. Kali aja habis dari mana, Mbak? Terus kita terusin ke situ. Dan itu kan butuh 8 tahun ya untuk menyelesaikannya. Jadi kayaknya lebih komplit yang modern gitu nggak sih Mizu? Cari yang ringkas, terus dia yang lebih kayak modern gitu. Tapi terserah sih Mizu. Iya, saya kok bingung ya. Karena di sini setelah itu sukses dibilang baru dibangun atau didirikan kayak apa sih? Banyak kapal terusan-terusan lain yang dibangun di beberapa bagian negara. Agak membingungkan ya. Sama-sama kapal lagi deh. Kan yang pasti bukan Alpha sama Delta lah ya kan. Iya kayak bisa Charlie sih, tapi coba bentar dulu saya cek dulu ya. Apa sih jawabannya? Kalau misalnya dia Charlie Mizu, layarnya itu kalau misalnya ada jembatan tuh, itu nggak nyangkut ya? Loh. Karena kan layarnya itu panjang tuh kan Mizu, lebar lagi. Nah, yang dipikirkan tuh kalau di kanal. Kamu pikir kalau yang di Charlie ini dia bukan tingkat-tingkat nih. Ini ada tingkat-tingkat nih. Iya, tapi kan kayak ya beda gitu loh Mizu. Buat apa juga layarnya besar-besar kalau misalnya di sungai aja gitu. Ya nggak sih? Delta nggak bisa Pak, Delta. Delta nggak bisa. Tenggelam. Mati kudanya dok. Tapi kan kuda ini ya. Kudanya tenggelam. Makanya. Yang bisa berenang. Rido lucu deh. Tahu naik kereta api dalam laut. Itu bagus lagi tuh. Bentar dulu. Coach, kalau saya searching gitu, terusan Panama itu dia kayak antar negara gitu terusannya.
Jadi dia bukan sungai sih, lebih besar dari sungai gitu. Terus tapi kalau di Google sih dia nggak dengan kapal berlayar sih, jadi mungkin Bravo. Hah? Nggak dengan kapal berlayar, jadi mungkin Bravo. Bravo kan berlayar. Sorry, Charlie. Jadi dia nggak ada layarnya karena dia ada yang kayak terusannya itu atasnya itu kayak ada jembatannya gitu. Coach kayaknya nabrak deh kalau pakai itu. Benar kata Mbak Rizka gitu tadi. Ya, aku juga mikir gitu sih. Bentar ya, nggak benar. Kayaknya kalau yang ini lebih ke wawasan deh Mizu ketimbang. Karena, iya Ini Mizu. Kalau jawaban secara nomor berapa ekspres, sih? nomor Masih nomor 28. 28 nggak? Masih sebentar dulu. Nah, tapi gini, kalau yang alasan Rizka tadi mengenai yang took 8 years to complete ini, dia keluar konteks ya. Karena yang took 8 years to complete ini terusannya, bukan kapalnya. Oh iya Mizu. Tapi kalau misalnya Rizka tadi nyari di Google nih kan, gambar kanal gitu kan. Terus yang muncul itu jawabannya yang C gitu loh Mizu gambarnya. Teman-teman searching. Iya emang tahu Coach karena dia tuh kayak nggak tinggi banget kalau kanal gitu Coach, kayak dia bentuknya kayak ada terowongannya gitu loh. Tapi dia tapi maksudnya kalau lebar mah lebar muat buat yang Charlie atau Bravo, tapi kayak ketinggiannya tuh nggak sesuai gitu. Kalau Iya. lebar. Kayak untuk tour guide gitu loh Mizu, yang dia untuk ngelilingi sungai, untuk ngelihat pemandangan-pemandangan sekitaran kota gitu, tapi dari sungai gitu. Jadi nggak yang kayak kapal persiar Titanic gitu loh Mizu. Nah, jadi kalau misalnya yang B itu kayak kita tuh mau mengarungi samudra kan nggak mungkin. Kayak mancing. Oke. Sudah Charlie ya. Seru banget ya. Oke, next 29. A committee that work to develop the canal. Nah ini. Ada di mana dia? Paragrafnya aja deh. Paragraf 3. Iya. Paragraf ketiga udah pasti tuh Mizu. Ini ya. Paragraf 3 ini kan? Oke, ya. Benar ya. The last one. The paragraph following the passage most probably discussed. Oke, setelah paragraf ini kira-kira Bravo. Canals in different location. Oke, bravo ya. Oke, clear. Sampai di sini ada yang ditanyakan 28. Kita bangun dulu nanti sama-sama ya. Atau cari di Google nih Mizu sama-sama kanal gitu kan, biar sama-sama ngeliat. Cari aja lah ya. Ini memang benar kata Rido tadi, lebih ke wawasan aja nih kayaknya. Ini orang-orang yang tahu tentang kapal nih lebih paham nih. Sekolah perkapalan dulu. Oke. Mas Fahmi. Kak Fahmi. Masuk. Oh iya. Iya. Engineering kan dia kapal. Tapi dia lagi belajar ya. Semangatin dia ya. Lagi tryout katanya. Buat besok. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditinyikin? Gak ada Mizu. No. Coach. Ya. Nomor 21 mau tanya dong. Nomor 21 mana dia? Oke. Yang bawahnya lagi kayaknya. Hah? Oke, bukan 21. 22, iya betul.
Aku cuma tanya, aku agak bingung antara chronological sama sesuatu yang organized ini. Bedanya yang B sama yang D. Oke, ada yang mau jelasin? Oke, Rizka, apa Kak? Kira-kira Kak? Bentar lagi mikir Mizu. Kalau yang B itu kan urutan kronologi ya. Karena mungkin sedangkan yang D itu kayak tadi apa sih Mbak? Ini artinya terorganisir secara spasial. Spasial itu apa sih? Kalau menurut aku sih, karena itu banyak dari tahunnya tuh kan, dari tahun 1812, terus 1816, terus sampai ke 185. Itu gimana perkembangan si, apa namanya tadi, Kanal Westbrook gitu. Tapi yang lain gimana? Mas Rido nih jago ngejelasin nih, atau Mbak Hasana. Ayo teman-teman kasih reason. Ayo, Rido, mana Do? Keluarkan. Ada ya? Iya. Coba ya, ini aku feeling aja, mudah-mudahan salah. Kalau organize special itu apa artinya? Sebagian-sebagian gitu nggak sih itu? Jadi kalau organize special itu kok apa ya, mikirnya kayak sebagian paragraf itu kayak misalnya dia menjelaskan faktor internalnya misalnya kayak gitu misalnya. Terus sebagiannya lagi dia jelasin tentang faktor eksternalnya. Jadi kayak ada dua penjelasan gitu lah, misalnya kalau aku mikirnya gitu ya misalnya. Tapi spasiali itu bukan parsiali loh. Spasiali itu secara luas, bukan sebagian. Iya, tentang fenomena dan apa namanya tempat gitu. Kayak ruang angkasa gitu. Oh, jadi bukan sebagian gitu ya misalnya? Kalau sebagian itu partiali. Kalau spasial itu lebih kayak menjelaskan tentang ruang dan tempat, sedangkan ini kan kita jelasin tentang tahun ya, berdasarkan kanal itu berdasarkan tahun. Jadi iya, benar. lebih ke kronologi gitu kan. Kalau kronologi kan lebih banyak ya tentang tahun, kejadiannya itu kapan, terus di mana dan kenapa. Terus beda spasial sama place itu nanti apa lagi tuh Mizu? Beda spasial dengan place. Place. Iya. Enggak, kalau spasial itu berbicara tentang memang ruang atau tempat. Dalam artian? Kayak apa ya? Mungkin lebih ke misalkan pembahasan wilayah terstruktur gitu loh, wilayah ini apa atau tempat-tempat ini, posisi-posisi ini seperti itu mungkin sih ya. Atau tentang kayak keadaan geografis suatu apa sih kanalnya itu di mana gitu nggak sih? Spasial. Bisa jadi, tapi dia secara menyeluruh gitu loh. Karena dia secara luas. Gambarannya itu secara luas gitu loh. Tapi kalau ini kan dia sudah kayak apa ya? Lebih ke berurutan gitu loh. Secara tahunnya ya misalnya. Iya, dia dijelaskan secara berurutan. Dari tahun ini kayak gitu. Mungkin kalau yang kronologis, namanya kronologis itu dia lebih ke A, B, C, D, E gitu loh. Setuju gitu.
Mungkin kalau dia yang spasial, kayak terorganisir secara spasial itu mungkin dia nyeritain tentang wilayah-wilayahnya gitu mungkin ya. Tapi kan di sini kita nggak ada bahas tentang wilayahnya itu, mungkin yang di timur, mungkin gitu ya. Nanti terus di barat. Sedangkan yang ini tuh kayak perkembangan si kanal tuh dari tahun ke tahunnya itu gimana gitu. Ya, benar. Kalau pemahaman Rizka sih kayak gitu, perbedaan antara B dan D itu. Makanya kita pilih yang B. Oke, gimana Rada? Oke, aman coach. Oke, aman coach. Padahal masih bingung bilang. Ya agak bingung sebenarnya Mas Ian. Betul kan? Aduh. Iya, jadi seperti itu ya. Dia kalau misalkan kronologis itu dia ibaratnya itu kayak sama dengan terjadi suatu kecelakaan di suatu tempat. Jadi kronologisnya itu gimana sih? Awal mulanya seperti apa, dari pertama mulai begini, seperti itu. Tapi kalau yang is organized spatially ini mungkin dia lebih ke terlalu cakupannya jadi luas. Dia terorganisir tapi secara luas gitu loh. Kalau yang ini dia kayak lebih detail gitu loh, nggak terlalu lari kemana-mana luas banget, enggak gitu, tapi dia berfokus tentang perkembangan dari tahun ke tahun tentang kanal ini loh, kanal sama apa nih, sama ya tadi kapalnya itu gitu loh. Berarti kayak misalnya kita lagi bahas tentang A gini, terus paragraf yang pertama itu bahas tentang place-nya gitu ya Miso. Paragraf B itu bahas tentang anunya gitu atau gimana sih Miso? Ya, jadi beda-beda. Maksudnya misalkan ibaratnya kita jelaskan tentang sesuatu dalam suatu tempat gitu. Kita jelaskan itu kayak keseluruhan gitu loh. Satu ini tentang ini tempatnya kayak gitu. Ibaratnya rumah. Kita jelaskan tentang kamar A, kamar B, kamar C, tentang dapur, semuanya itu gitu. Tapi kalau yang di chronological order ini mungkin lebih ke apa ya, kalau dibilang mungkin contohnya misalkan ketika kita masuk ke dalam rumahnya itu kita akan menemuin apa dulu, ruangan yang mana dulu, baru kita lewat lagi ketemu ruangan mana. Nah itu lebih ke situ mungkin. Kalau atau kronologinya itu tadi kan Miju yang spasial itu tempat-tempatnya gitu kan, atau kalau yang kronologinya itu kapan rumahnya mulai dibangun gitu sampai di tahun, misal di bulan Januari itu udah selesainya pembuatan teras, terus itu bisa juga seperti kayak gitu, terus nanti dapur di Februari baru jelasin kayak gitu. Maybe ya. Ya seperti itu juga bisa, itu juga bagian dari kronologis ya. Itu gimana, ada tambahan informasi atau Coach, kalau misalnya yang kronologikal itu bisa masuk ke ini nggak sih, kayak specific information, tapi kalau yang organized ya kayak general information? Enggak juga seperti itu sih, karena kalau lebih ke general itu dari kata spasialnya ini loh. Karena kalau secara keseluruhan sebenarnya dia terorganisir, tapi enggak yang secara meluas gitu loh. Kalau lebih di kata spasialnya ini loh yang jadi masalah. Iya, Coach. Gitu. Oke ya. Oke. Thank you, Coach. Ini Asana maksudnya apa, Asana? Saya bingung. Mana si Asana sudah keluar ya? Oke, sampai di sini ada lagi? Nggak ada sih Miju. Ini pembahasan yang benar-benar harus membutuhkan pemahaman yang luas ya Miju. Iya betul. Kita memang harus banyak belajar lagi ya. Sama itu tadi aku bingung relasi antara novel dan new itu apakah secondary meaningnya tuh gimana sih? Apa? Yang korelasi
novel sama new tadi itu, apakah itu secondary meaning-nya tuh gimana? Mas? Apa ya? Mungkin lebih ke ibaratnya ada novel itu kan ada di masa modern gitu loh. Tadi kan bahasan tentang itu kan ada modern-modern. Atau dibuka lagi aja Mizu biar lebih ini Luar kan. biasa ya. Mantap ya. Tapi jangan bilang lagi satu persatu ya. Kita ulangin dari awal. Mana tadi dia? Oh, semangat. Sebelum ini Mizu. Kayaknya paragraf Kayaknya yang di paling pertama atas banget. deh kayaknya. Novel. Oh iya ini. Nomor 4. Ini ya. Iya. Ini Boleh tadi dijelasin Mizu? relate ke yang terakhir tadi mana tadi dia? Modern American Music. Oke. Oke, ini di line berapa tadi? Mana dia? Dia di Ini ya. Iya. Berarti dari awal, another noteworthy trend in the 20th century music in the United States was the use of folk and folk music as service presentation. Nah, di sini kan ada konteksnya itu membahas tentang tradisional and modern ya. Benar nggak sih? mana sih yang tradisional sama modern Mizu? Nah, ini kan tradisionalnya yang ini nih, traditional music. Baru memang nggak ada secara tertulis dia langsung membahas tentang modern. Cuman ini kan relate semua pertanyaan dari nomor 1 sampai ke yang 11 ini kan. Iya Mizu. Dan ini ada bahas, coba ya bentar ya. Nah, ini tadi kan yang 11 juga lebih ke yang Charlie kan ya, Modern American Music. Ya, ini tadi kan? Iya. Oke. Nah, jadi antara yang tradisional ke modern itu kan berarti ada yang lama dengan yang baru. Dari yang tradisional, yang awalnya tradisional sampai ke yang modern, ya kan? Iya. Oke, dari situ baru kan kalau berbicara tentang novel, ini kan apa ya? Kalau dari zaman dulu kan sebelumnya kan belum ada novel itu muncul di baru-baru kan gitu loh, ngerti nggak? Tapi kan nggak ada dijelasin Mizu di situ novel munculnya baru-baru. Iya, memang nggak ada Mereka dijelasin. Cuman maksudnya secara ini lebih ke lebih ke apa sih bahasanya? Apa tadi lo? Secondary meaning maksudnya. Bisa masuk ke secondary meaning, cuman maksudnya lebih ke apa ya? Logis kah apa sih bahasanya ya? Kata novelnya ini loh gitu loh. Ini kayak kalau misal nggak ngerti sejarah novel terbitnya kapan, kayak susah ini deh coach ngerti. Iya, susah memahami juga ya kan. Iya, makanya the reason yang paling mudah gitu gimana Mizu? Agak wawasan lagi apa nih jangan-jangan. Iya, itu benar Dok. Tapi karena kalau diartiin secara apa bahasanya? Secara vocab kalau kata novel itu kan lebih ke kayak buku cerita gitu kan ya. Benar nggak? Lebih ke buku kan? Nah, kalau kita artikan secara vocab kayak nggak masuk gitu loh kalau kita artikan ke baru, new gitu. Tapi kenapa? Kalau misalnya 10B ini kita artikan semua satu kalimat itu
gimana tuh artinya Misu? Mungkin dari situ kita bisa dapat clue nggak sih? Kalau kita artikan satu kalimat ini, Misu 10B ini. Tetap agak susah karena di situ nggak ada clue yang menjelaskan novel musical forms gitu loh. Flavored with reference from Tapi itu seperti artinya yang apa? saya bilang tadi, kenapa dia ada berhubungan tradisional dengan modern? Di sini kelanjutannya, tadi kan saya sudah jelasin juga. Di sini ada kelanjutannya flavored with refrain from traditional Americana gitu. Ada tradisional, ada kata tradisional di sini. Dari yang Oh, iya. tradisional. Iya, Misu. Flavored with reference from itu kalau diartiin artinya apa, Misu? Reference artinya apa? Lebih ke apa ya? Ada filmnya juga nih reference. Aku buka Google artinya menahan diri Misu, atau Menahan diri dari. Bentar aku nih. makanya aku jadi bingung juga, Misu. Oke, dengan menghindari dia. Kalau diartikan dari for whatever reason itu gimana, Mizu? Itu jadi kayak ibaratnya itu yang novel musical forms-nya ini dia diusahakan sebisa mungkin untuk nggak terkoneksi dengan tradisional Americana gitu loh. Makanya di sini referennya menghindari kan. Supaya kayak ibaratnya itu nggak ada hubungannya, supaya nggak berhubungan dengan yang tradisional. Makanya lawan katanya tradisional itu kan lebih ke yang modern gitu kan. Tapi kalau kayak gitu bukannya malah ini agak kontras sama yang 10A nggak sih, Misu? Sedangkan yang 10A itu menjelaskan justru malah motivasi mereka itu tentang ini traditional musicnya itu. Atau gimana sih, Misu? Oke, bentar yang A lagi ya. Nah, ini kan kalau yang di alpha itu kan kayak mau mengadaptasi dari yang traditional music kan? Bener nggak? The motivation for this borrowing from traditional music might be a desire. Jadi dia kayak mengadaptasi dari motivasi untuk mengadaptasi musik tradisional ini jadi kayak bagian yang kayak bahasanya disukai lah gitu. Bener ya? Oh, berarti seolah-olah dia tuh ingin mengadaptasikan musik tradisional, tapi pengen nggak terkesan supaya itu tradisional banget gitu ya, Misu ya? Kalau nggak gitu sih. Dia yang di A itu dia mau mengadaptasi itu. Tapi di sini kan ada for whatever reason. Nah, itu kayak kontras gitu loh. Oh iya. Oke. Jadi meskipun yang di sebelumnya itu kayak orang-orang termotivasi untuk mengadaptasi dari yang musik tradisional, tapi untuk alasan tertentu di ini komposer yang si Aaron Copland dan Charles Ives ini justru menawarkan untuk make yang modern gitu loh. Oke, Misu, nangkep ini. Oke, gimana? Sudah clear ya? Udah puas. Udah clear. Makanya modernnya di situ kalau kata modern kan lebih ke baru gitu kan, baru-baru. Makanya itu direlatekan ke situ novel di sini. Kalau pemahaman Berarti memang di samping punya wawasan kata, kita juga mending lebih banyak lihat konteks kalimat juga ya kayaknya, Miss ya? Iya, benar. Karena ini kalau kata novel dengan kata nyonya kayaknya nggak nyambung deh, nggak ada gitu. Cuman kalau tadi awalnya saya lebih ke berpikirnya itu kayak logika aja sih gitu. Logika novel itu kayak bukan produk
lama, bukan produk tradisional gitu, tapi lebih ke yang baru. Itu munculnya itu nggak yang setua itu gitu loh. Oke, Mizu. Clear. Juli, Rizka, Nisa, Nama Mizu, sorry, nggak fokus karena Mbak diskusi juga ini di sini. oke, udah clear belum? Yang mana nih? Nih, Aduh, sorry. yang Nanti kalau novel. misalnya belum clear, nanti apa namanya? Lihat recordingnya aja deh, Mizu. Oke, siap. Rada? Aman, Coach. Aman, Coach. Mbak Andri nih, Mizu. Dan Nisa, gimana Nisa? Ya, Coach, bisa dipahamin kok. Masih bisa dipahami ya. Walaupun Bisa, Coach. agak belibet saya jelasinnya mungkin ya. Tapi agak delay sih, terus ditanya jadi ngerti. Oke, sip. sebenarnya nggak belibet sih, Mizu. Mungkin ini harus apa ya, kita benar-benar mikir analisis banget gitu nggak sih? Agak dalam ya. Ya, kayak soal cerita yang emang harus dianalisis. Biasanya kan nggak terlalu dalam begini gitu. Tricky juga, Mizu, masalahnya, Mizu. Kenapa? Tricky, banyak yang tricky. Iya sih. Iya. Banyak yang menjebak. Ada mau Ya, komentar? apalagi memang satu kata itu tadi novel memang jauh banget sih kalau diartikan ke yang opsi A, B, C, D tadi itu. Tapi kalau untuk real testnya nanti yang waktu meaningnya itu lebih banyak ini sih, kayak itu ada 3 kata tuh gitu kan. Terus misal word apa gitu, kayak fun, terus entah apa gitu, ada 3 kata yang nggak termasuk yang tidak termasuk gimana ya, nggak maknanya sama dengan 3 kata itu apa gitu. Benar. Enggak, Mizu. Kayak misalnya ada ya, Mizu? Oh, Kayak kalau misalnya tadi meaningnya, yang nggak disebutkan ya tadi ya. Nanti dia di sini disebutkan nanti di line misal banana segitu kan, di line ini di line 11 misalnya, terus nanti ada some di line ini, terus ada beautiful entah apa gitu kan. Nah, nanti terus di pertanyaannya itu yang tidak termasuk meaning dari ketiganya itu apa, dan itu semua ada 4 kata. Nanti itu semua 4 katanya itu ada di opsi A, B, C, D. Jadi itu yang kadang bikin bingung sih. Itu ada sekitar 3 atau 4 pertanyaan gitu untuk di reading. Nah, siap-siap Mas Rido. Mas Rido ngambil offline atau online, Mas? Apanya? Novelnya offline aja sih, ITP. Yang paper based. Di mana, Dok? Di sini lah, Mizu, di Jogja. Iya, maksudnya institusinya. Kampus, Mizu. Oh, di kampus. Oke. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Nope, Mizu. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, pitch aja. Oke. Itu aja ya. Lumayan panjang pembahasan kita, 1 jam 45 menit. Tapi 15 menit tadi ngobrol. Oke. I think that's all, guys. Thank you very much for attending the class. I hope you enjoy our meeting for today. And as always, keep healthy. Good luck for Rido. Okay. Thank you, Mizu. Okay, thank you very much. And let's close our class by setting positive. Thank you, guys. Have a nice night. Happy weekend. Yeah, happy Yeah, weekend, that's guys. right. This is the last day. Happy weekend, guys. Yay. Jangan lupa besok tuh follow. Hey, don't forget tomorrow scoring ya. Ya, follow scoring. Oh my god. Scoringnya mau bagaimana nih? Baru ingat nih. Scoringnya mau bagaimana nih? Oke, sebelumnya aja kali ya, Coach. Oke, jadi fleksibel gitu waktu kalian. Jadi saya kirim soalnya seperti kemarin. Besok saya Iya, kayak kemarin udah basic.
Oke, bebas. Iya, oke. Coach. Ya sudah gitu aja ya. Boleh. Iya, Coach. Oke, jangan lupa pakai timer. Thank you, Nico. Oke, thank you guys. Oke. Thank Thank you, you. Coach. Terima kasih. Oke, bye, see you. See you.